Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Huri Suhendri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal praskripsi serta dosen pembimbing materi Ibu Indah Mayung Purnama MPD dan dosen pembimbing teknik Bapak Yoga Budi Bakti MPD. Saya ucapkan terima kasih telah memperkenankan saya dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Perkenalkan, saya mahasiswa Unindra yang bernama Angela Safira dengan NPM 202013500333. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas seminar proposal praskripsi saya dengan judul Pengaruh Activity Quotient terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Bab 1 dengan latar belakang. Peningkatan kualitas suatu negara salah satunya adanya peningkatan kualitas SDM. Pendidikan ini memiliki peran penting dalam hal ini, khususnya pembelajaran matematika. Matematika berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Pemahaman konsep matematika perlu ditekankan agar siswa lebih mudah menguasai materi dan memecahkan masalah untuk membantu siswa dalam mempelajari konsep lebih lanjut. Namun kemampuan ini masih rendah berdasarkan hasil data TIMSS dan PISA. Selanjutnya, kemampuan matematika siswa di Indonesia, khususnya di Sekolah M. Al-Falak Klender, Jakarta, yang masih tergolong rendah dan di bawah standar berdasarkan data TIMSS dan PISA. Hal ini terlihat adanya dari hasil rata-rata PTS mata pelajaran matematika yang belum mencapai KKM nilai 75. Selanjutnya, rendahnya pemahaman konsep matematika siswa yang diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adanya kecerdasan EQ, yang merupakan kemampuan individu untuk bertahan dan berhasil dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi, dan diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu ada IQ Quitter, Camper, Climber. Nah, siswa ini perlu memiliki IQ yang setara dengan Climber agar mereka mampu mengatasi tantangan dari guru di sekolah. Selanjutnya, siswa sekolah di M. Al-Falak Klender, Jakarta ini ternyata masih mengalami kesulitan dan kecemasan dalam matematika. Diduga IQ ini berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh IQ terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan judul Pengaruh Activity Quotient terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa pada siswa kelas 10 di M. Al-Falak Klender, Jakarta. Selanjutnya adanya batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang pertama, batasan masalah. Nah, penelitian ini akan membatasi permasalahan yang hanya pada pengaruh IQ terhadap kemampuan memahami konsep matematika siswa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang dalam penelitian ini, apakah terdapat pengaruh IQ terhadap kemampuan memahami konsep matematika siswa? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh activity quotient atau IQ yang terhadap kemampuan memahami konsep matematika siswa. Selanjutnya ada manfaat penelitian yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis. Nah, penelitian ini berharap hasilnya akan menjadi landasan untuk penelitian yang relevan, menjadi referensi ilmiah, menjadi acuan penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan, dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana IQ ini mempengaruhi kemampuan memahami konsep matematika siswa. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama bagi guru dapat dimanfaatkan sebagai panduan dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua bagi siswa dapat dimanfaatkan untuk lebih memahami pentingnya tingkat IQ mereka dalam menghadapi tantangan matematika. Yang ketiga, bagi penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang hubungan IQ dan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Selanjutnya di bab 2 ini ada landasan teori. Yang pertama ada hakikat kemampuan pemahaman konsep matematika yang terdiri dari pengertian kemampuan pemahaman konsep matematika dan indikator-indikator kemampuan pemahaman konsep matematika. Yang kedua ada hakikat activity quotient atau IQ yang terdiri dari pengertian IQ, dimensi-dimensi IQ, dan tipe-tipe dari IQ. Selanjutnya ada penelitian relevan. Yang pertama adanya penelitian dari Alia Husna Khalilinisa pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Activity Quotient terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Yang kedua penelitian dari Rifki Ramadhani Putra Dipta dan Sutirna pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Activity Quotient terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di SMA Negeri 5 Karawang. Yang ketiga ada penelitian dari Lilis Novitasari dan Leonard pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika terhadap Hasil Belajar Matematika. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, penelitian ini akan mengkaji tentang adanya pengaruh activity quotient terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang terdiri dari satu variabel dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya ini IQ dan variabel terikatnya adalah kemampuan konsep matematika. Dalam variabel IQ ini
merupakan kecerdasan dalam menghadapi dan mengatasi situasi sulit yang mencerminkan seseorang memandang kesulitan dan mengatasi masalah. Dan pemahaman konsep matematika dalam variabel terikat merupakan sangat penting dalam pembelajaran matematika. Dengan memahami konsep matematika, siswa ini dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Maka IQ ini dalam pembelajaran matematika mengukur kemampuan siswa dalam mengatasi kesulitan selama belajar matematika. Jadi kesimpulannya IQ ini diduga berpengaruh positif terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh activity quotient terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 10 di MA swasta Al-Falah Klender Kota Jakarta tahun 2023 dan 2024. Selanjutnya ada bab 3. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Tempatnya ini dilaksanakan di MA swasta Al-Falah Klender di Jalan Pahlawan Revolusi, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur, dan sekolahnya ini memiliki akreditasi A. Dan waktu penelitian ini akan diperkirakan berjalan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Januari 2024. Selanjutnya, DSM penelitian ini digunakan adalah analisis regresi sederhana untuk melihat pengaruh antara variabel X dan variabel Y yang sudah dipaparkan pada gambar DSM penelitian. X-nya ini activity quotient dan Y-nya ini kemampuan pemahaman konsep matematika. Maka dihubungkan dengan Rx ya dengan koefisien korelasi X terhadap Y. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama, populasi yang terdiri dari populasi target dan populasi terjangkau. Populasi targetnya ini seluruh siswa kelas 10 di MA swasta Al-Falah Klender Jakarta. Yang kedua, populasi terjangkaunya dengan jumlah 39 siswa di kelas 10. Dan sampelnya ini diketahui dengan jumlah populasi yang terjangkau sebesar 39 siswa yang kurang dari 100. Maka penelitian ini mengambil sampel semua dari jumlah populasi yang akan dijadikan sampel penelitian dengan jumlah 39 siswa. Dan teknik pengambilan sampelnya dengan multistage random sampling yang berdasarkan suatu daerah secara tingkat kemudian diambil secara acak yang tahapannya terdiri dari teknik proportional sampling, teknik proportional random sampling, and teknik simple random sampling. Selanjutnya ada metode pengumpulan data yaitu dengan variabel penelitian, variabel X yaitu EQ, dan variabel terikat Y kemampuan pemahaman konsep matematika. Sumber datanya ini dalam variabel X dan Y dengan siswa, dan teknik pengumpulan data X dan Y-nya ini dengan angket sebagai EQ, dan kemampuan pemahaman konsep matematikanya dengan teknik pengumpulan data teks esai. Selanjutnya ada instrumen EQ yang terdiri dari definisi konseptual, definisi operasional, kisi-kisi instrumen angket, activity quotient yang terdiri dari tabel tersebut, dan uji coba instrumen yaitu uji validatis butir angket, uji reliabilitas angket yang terdiri dari rumus yang sudah dipaparkan. Selanjutnya ada instrumen kemampuan instrumen tes kemampuan pemahaman konsep matematika yang terdiri dari definisi konseptual, definisi operasional, kisi-kisi instrumen tes kemampuan pemahaman konsep matematika dengan tabel tersebut, dan uji coba instrumen yaitu terdiri dari uji validatis butir soal, uji reliability soal, dan uji tingkat kesukaran butir soal dengan rumus tersebut. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan hipotesis statik. Yang pertama ada teknik pengumpulan data terdiri dari teknik analisis data diskrit yaitu penyajian data dan pengolahan data. Yang kedua ada uji persyaratan analisis data dengan uji normalitas dan uji linearitas. Yang ketiga ada pengujian hipotesis penelitian yaitu dengan terdiri koefisien kolerasi, koefisien determinasi, uji signifikan kolerasi, persamaan regresi, dan uji signifikan regresi. Yang terakhir adanya hipotesis statik yang akan diterangkan dengan H0 beta kurang dari sama dengan 0 dan H1-nya itu beta lebih dari 0. Yang H0-nya ini diterangkan bahwa tidak terdapat pengaruh EQ terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika, dan H1-nya terdapat pengaruh yang positif EQ terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika. Oke. Terima kasih, saya sudah memaparkan dengan penjelasan tersebut. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.